Baik, pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai komponen bab 2. Di dalam komponen bab 2 yang akan dibahas ini berisi tentang komponen bab 2 dari penelitian kualitatif, kuantitatif, dan juga pengembangan. Oke. Secara umum, komponen bab 2 dari penelitian kuantitatif itu ada kajian pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Sementara untuk yang kualitatif, dia ada kajian teori, kajian penelitian yang relevan, lalu kerangka berpikir. Pengembangan itu sama dengan kualitatif. Ada istilah kajian pustaka, kajian teori, dan kajian teoritik. Ini ketiganya sama, tidak ada yang berbeda. Kemudian di kuantitatif ini memang tidak ada kajian penelitian yang relevan dalam komponennya, tetapi itu akan masuk dalam kajian pustaka. Kita bahas satu persatu mulai dari kuantitatif. Baik, pembahasan saya dalam komponen bab 2 itu kita gunakan contoh, sehingga itu akan lebih mudah bagi Anda untuk memahaminya. Misalkan ada judul perbandingan hasil belajar tematik menggunakan pembelajaran daring dan blended. Ini adalah penelitian kuantitatif. Bisa kita buat eksperimen, bisa kita buat expose fakta, bergantung dari kondisi real di lapangan. Lalu, apa saja yang harus ditulis di bab 2? Nah, ketika kita menyusun bab 1, di penelitian kualitatif dan penelitian pengembangan itu ada yang namanya definisi istilah. Di kuantitatif tidak ada, karena memang itu masuknya di bab 3, yaitu definisi operasional. Tetapi triknya adalah apa yang ditulis di bab 2 itu sebetulnya adalah pengembangan dari definisi istilah. Jadi kalau misalkan dengan judul seperti ini, perbandingan hasil belajar tematik menggunakan pembelajaran daring dan blended, maka kajian pustaka yang kita bisa tulis adalah yang pertama, hasil belajar tematik. Ya, artinya dalam hasil belajar tematik ini kita bisa berikan definisi pembelajaran tematik, definisi hasil belajar, lalu juga karakteristik pembelajaran tematik, sampai dengan tema yang dipilih pada penelitian ini, sekaligus include KD dan indikatornya. Lalu setelah itu selesai, kita menuju ke definisi dari pembelajaran daring. Bisa jadi definisi, langkah atau komponen, kelebihan, kelemahan. Kelebihan dan kelemahan sangat penting ya kalau kita mau membandingkan dua model pembelajaran atau dua jenis pembelajaran. Lalu ada pembelajaran blended, definisinya apa, langkah atau komponen, kemudian kelebihan dan kelemahannya. Berikutnya yang terakhir di kajian pustaka adalah kajian penelitian yang relevan. Isinya adalah membahas tentang penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Dan ada satu hal yang penting, bahwa kajian penelitian yang relevan ini isinya adalah penelitian-penelitian yang dikutip di bab 1. Ya, harus sama. Jadi, saya ulangi lagi, kajian penelitian yang relevan ini isinya adalah penelitian-penelitian yang ada di bab 1, yang kita kutip di bab 1. Kita jelaskan lebih detail di bab 2 pada bagian kajian penelitian yang relevan. Oke, berikutnya, jika judulnya itu, maka kerangka berpikirnya bagaimana? Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran itu adalah bagaimana cara kita berpikir untuk merumuskan sebuah hipotesis. Jadi alur mulai dari teori, kemudian kita rumuskan hipotesis berdasarkan teori tersebut. Makanya kan kajian pustaka lebih dulu daripada kerangka berpikir atau kerangka pemikiran. Yang pertama, dalam kerangka pemikiran yang akan saya tulis adalah pembelajaran tematik. Definisi pembelajaran tematik dan karakteristiknya. Ini tidak perlu pakai sumber lagi, karena kita sudah melakukan kajian pustaka. Berikutnya, yaitu mengenai pembelajaran daring dan blended. Kita
tulis lagi definisi keduanya lalu pelaksanaannya dalam masa pandemi. Tidak perlu ada sumber, karena sudah melakukan kajian pustaka. Berikutnya kita bandingkan kelebihan dan kelemahannya. Nah, berdasarkan itu kita simpulkan atau kita buat kesimpulan kerangka pemikiran atau kerangka berpikir yang mengarah ke hipotesis. Kalimatnya bisa seperti ini. Dengan melihat kelebihan dan kelemahan, ada kemungkinan pembelajaran blended memberikan hasil belajar tematik yang lebih baik daripada pembelajaran daring. Jadi itu sudah mengarah ke hipotesis. Hasil akhirnya adalah kalimat yang mengarah ke hipotesis. Oke. Yang terakhir di bab 2 penelitian kuantitatif adalah hipotesis penelitian. Tadi kita sudah membuat simpulan kerangka berpikir. Nah, sekarang hipotesisnya. Hipotesis yang bisa kita buat untuk judul ini adalah hasil belajar tematik menggunakan pembelajaran blended lebih baik daripada pembelajaran daring. Jadi ini adalah hipotesis penelitiannya. Karena juga kita harus sesuaikan dengan bab 1 ya. Rumusan masalahnya apa gitu. Kalau rumusan masalahnya adalah manakah yang lebih baik antara pembelajaran blended dan pembelajaran daring, maka ini adalah hipotesis yang tepat untuk rumusan itu. Ada sebuah catatan bahwa hipotesis penelitian itu berbeda dengan hipotesis statistik. Jadi kalau nulis hipotesis di bab 2, jangan pakai HA sama H0, tapi pakailah langsung kalimat ya. HA sama H0 atau H0 sama HA itu adalah hipotesis statistik. Itu harus ditulis di bab 3, tidak ditulis di bab 2. Hipotesis di bab 2 adalah jawaban sementara dari rumusan masalah. Itu yang penting, itu yang harus diingat selalu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kualitatif sekarang. Nah, di kualitatif tidak ada hipotesis. Jadi hanya ada kajian pustaka, lalu ada kajian penelitian yang relevan dan kerangka berpikir. Misalkan judulnya ini, proses penalaran spasial siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Oke. Kajian pustaka yang akan saya tulis adalah pertama, penalaran spasial. Saya definisikan penalaran spasial itu menurut para ahli ya. Lalu saya akan buat kategori penalaran spasial. Ada definisinya, ada kategorinya, ada contohnya. Kemudian indikator penalaran spasial. Ini dibuat per kategori. Setelah itu, saya akan definisikan matematika menurut ahli, kemudian masalah matematika, lalu soal cerita matematika. Berikut dengan KD dan indikator yang ada di kurikulum matematika sekolah dasar. Kemudian yang terakhir, hubungan penalaran spasial dengan matematika. Oke. Itu adalah kajian pustaka yang akan saya buat untuk judul ini. Nah, sekarang mengenai kajian penelitian yang relevan. Sama seperti di kuantitatif. Jadi penelitian yang dikutip di bab 1 itu dijabarkan detail di bab 2 pada subjudul kajian penelitian relevan. Jangan ditambah, jangan dikurangi, sama dengan bab 1. Makanya bab 1 harus banyak mengutip tentang hasil penelitian sebelumnya. Oke, kerangka pemikirannya sekarang atau kerangka berpikirnya. Kalau dengan judul yang tadi, proses penalaran spasial, maka pertama, paragraf yang saya buat akan bahas mengenai definisi penalaran spasial dan pentingnya apa penalaran spasial itu. Yang kedua adalah penalaran spasial dan masalah matematika. Apa hubungan keduanya? Jadi misalkan penalaran spasial itu dapat membantu kinerja seseorang dalam menyelesaikan masalah matematika. Itu contoh-contoh kalimatnya. Ini tidak perlu sumber, karena kita sudah bahas di kajian pustaka.
Lalu yang ketiga adalah pentingnya penalaran spasial dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Ini lebih spesifik lagi nih. Kalau tadi umum, sekarang lebih spesifik ke soal cerita matematika. Yang terakhir, mengenai proses penalaran spasial dalam soal cerita matematika. Nah, kita sampaikan bahwa mendeskripsikan proses penalaran spasial dalam menyelesaikan soal cerita matematika ini lebih diarahkan ke tujuan penelitian, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses penalaran spasial, dan sampaikan pula bahwa itu akan sangat penting dan bisa memberikan gambaran bahwa penalaran spasial itu dapat dimasukkan sebagai aspek penting dalam pembelajaran, sehingga kita bisa menyarankan nanti bahwa penalaran spasial wajib untuk diintegrasikan pada kurikulum. Nah, itu nanti masuk ke dalam sarannya sih. Oke, ini adalah kerangka pemikiran yang akan saya buat bila judulnya seperti tadi ya, yang kualitatif. Oke, berikutnya ke yang pengembangan ya. Oke, pengembangan. Ini menarik yang pengembangan ini ya. Judulnya terlintas di kepala saya dan menurut saya ini sangat menarik dibuat, yaitu tentang pengembangan E-modul literasi matematika berbasis critical thinking. E-modul itu maksudnya modul elektronik berbasis website. Platformnya bisa macam-macam. Oke, kalau judulnya seperti ini katakanlah, maka kajian pustaka seperti apa yang bisa dibuat? Yang pertama saya akan bahas mengenai literasi matematika. Definisinya apa? Levelnya. Jadi level literasi matematika untuk siswa SD itu sejauh apa, kemudian indikator literasi matematika di level itu, lalu critical thinking. Apa itu critical thinking? Definisi. Setelah itu aspek critical thinking, ada 4. Itu truth seeking, open-mindedness, analyticity, dan systematicity. Oke, berikutnya kurikulum matematika. Ini spesifik ya. Kita mau buat E-modulnya di kelas berapa, di semester berapa, di KD mana, di indikator mana. Nah, kita perlu sesuaikan. Lalu berikutnya adalah E-modulnya. Jadi E-modul itu yang mau kita buat itu seperti apa sih? Idenya, misalkan berbasis website, lalu sistemnya bagaimana, itu kita ceritakan di sini. Kemudian rancangan E-modul literasi matematika berbasis critical thinking. Tujuannya apa? Indikator yang dikembangkan apa? Perencanaan fitur. Lalu juga contoh-contohnya ya. Contoh penyajian konten terkait dengan materi ataupun dengan soal-soalnya. Berikutnya adalah yang B, kajian penelitian relevan. Ini sama seperti tadi ya. Yang dikutip itu adalah penelitian yang ada di bab 1. Lalu untuk judul ini, kerangka berpikir seperti apa yang cocok? Oke, ini adalah kerangka berpikir yang bisa kita buat. Yang pertama adalah pentingnya literasi matematika. Kita deskripsikan literasi matematika dan pentingnya apa. Berikutnya, paragraf berikutnya adalah critical thinking. Kita buat paragraf tentang critical thinking sebagai kemampuan penting abad 21. Lalu digitalisasi, itu jelas ya, karena kita mau buat E-modul, digitalisasi konten pembelajaran matematika. Lalu E-modulnya sendiri kita deskripsikan, E-modul literasi matematika berbasis critical thinking yang mau kita buat itu apa nanti, modelnya bagaimana. Kemudian pentingnya pengembangan E-modul untuk masa saat ini. Kebutuhan apa yang akan dicukupi oleh E-modul ini. Yang terakhir adalah tujuan pengembangannya. Jadi untuk apa, untuk siapa E-modul ini dibuat, dan sepenting apakah E-modul ini. Itu akan mengakhiri dari kerangka pemikiran yang dibuat. Oke, jadi itu tadi adalah step ataupun poin-poin utama yang ada pada
kerangka berpikir dari penelitian pengembangan dari contoh judul tadi. Oke, kita sudah bahas tadi 3 jenis penelitian, bab 2-nya bagaimana. Nah, yang paling penting dalam membuat bab 2 itu di semua penelitian adalah definisi dan indikator. Kita sangat perlu definisi dan indikator. Karena apa? Untuk menyusun instrumen di bab 3, kita butuh indikator tersebut. Kita butuh definisi tersebut. Agar sesuatu yang mau kita ambil datanya itu tepat dan terukur. Oke. Saya pikir itu untuk komponen bab 2 dan juga contoh-contohnya dari setiap penelitian. Ada kuantitatif, kualitatif, dan pengembangan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.